Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan akan menemani kalian untuk belajar matematika. Melanjutkan materi kita untuk transformasi geometri bagian 3. Kali ini kita akan belajar dua materi, yaitu tentang rotasi dan juga dilatasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang rotasi. Rotasi artinya adalah perputaran. Dalam mengerjakan rotasi ada aturan yang perlu kita perhatikan, yaitu jika alfa berlawanan dengan arah jarum jam, maka alfanya bernilai positif. Namun jika alfa searah jarum jam, maka alfanya bernilai negatif. Kalian juga harus mengingat kembali tentang sudut-sudut istimewa. Yang biasanya muncul untuk materi rotasi adalah sudut 90 derajat, negatif 90 derajat, 180 derajat, negatif 180 derajat, 270 derajat, dan negatif 270 derajat. Yang perlu diingat hanya untuk sin dan cos saja. Rotasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rotasi terhadap titik pusat 0,0. Secara matriks dapat ditulis X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan X Y. Atau bisa juga ditulis A X, Y jika dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 maka akan menghasilkan A aksen X dikali cos alfa dikurang Y dikali sin alfa, X dikali sin alfa ditambah Y dikali dengan cos alfa. Contohnya adalah tentukanlah koordinat bayangan dari titik A 4,6 oleh rotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Yang pertama titik A 4,6. Berarti 4 sebagai X dan 6 sebagai Y. Kemudian di sana disebutkan bahwa rotasinya sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka nanti alfanya bernilai negatif. Maka bisa kalian langsung tulis rumusnya, kita mencari X aksen terlebih dahulu ya. X aksen sama dengan X dikali dengan cos alfa dikurang Y dikali dengan sin alfa. Maka akan didapat 4 dikali dengan cos negatif 90 derajat dikurang 6 dikali dengan sin negatif 90 derajat. Akan menghasilkan 4 dikali 0 dikurang 6 dikali dengan negatif 1. Jika belum hafal tentang cos negatif 90 dan sin negatif 90 bisa kalian lihat di tabel sebelumnya ya. Maka akan menghasilkan hasilnya adalah 6. Kemudian kita lanjut untuk mencari Y aksen. Rumusnya adalah X dikali sin alfa ditambah Y dikali dengan cos alfa. Akan didapat 4 dikali dengan sin negatif 90 derajat ditambah 6 dikali dengan cos negatif 90 derajat. Akan menghasilkan 4 dikali negatif 1 ditambah 6 dikali 0, maka hasil akhirnya adalah negatif 4. Sehingga bayangan titik A 4,6 adalah A aksen 6, negatif 4. Rotasi yang kedua adalah rotasi terhadap titik P, A, B. Secara matriks dapat ditulis X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan X dikurang A, Y dikurang B ditambah AB. Atau bisa juga kalian mencarinya dengan cara X aksen dikurang A sama dengan X dikurang A dikali dengan cos alfa dikurang Y dikurang B dikali dengan sin alfa. Untuk Y aksennya menjadi Y aksen dikurang B sama dengan X dikurang A dikali dengan sin alfa ditambah Y dikurang B dikali dengan cos alfa.
Contoh soalnya adalah tentukan koordinat bayangan dengan titik A 2,4 oleh rotasi dengan pusat P 6,-3 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik A 2,4, maka itu menjadi X dan Y. Kemudian titik pusat P 6,-3, maka 6 sebagai A dan -3 sebagai B. Lalu dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka nanti alfanya bernilai positif karena berlawanan. Lanjut kita kerjakan untuk X aksennya. Rumusnya adalah X aksen dikurang A sama dengan X dikurang A dikali dengan cos alfa dikurang Y dikurang B dikali dengan sin alfa. Kita masukkan angkanya menjadi X aksen dikurang 6 sama dengan 2 dikurang 6 dikali dengan cos 90 derajat dikurang 4 dikurang -3 dikali dengan sin 90 derajat. Maka akan menghasilkan X aksen dikurang 6 sama dengan 2 dikurang 6 menjadi -4 dikali dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat adalah 0. Kemudian dikurang 7 dikali dengan sin 90 yaitu 1. Akan menghasilkan X aksen dikurang 6 sama dengan -7. Maka X aksen sama dengan -7 ditambah 6. -6-nya pindah ruas ya. Kemudian hasil akhirnya adalah X aksen sama dengan -1. Setelah itu kita mencari Y aksen. Rumusnya adalah Y aksen dikurang B sama dengan X dikurang A dikali dengan sin alfa ditambah Y dikurang B dikali dengan cos alfa. Akan menghasilkan Y aksen dikurang -3 sama dengan 2 dikurang 6 dikali dengan sin 90 ditambah 4 dikurang -3 dikali dengan cos 90. Akan menghasilkan Y aksen ditambah 3 sama dengan -4 dikali 1 ditambah 7 dikali 0. Lalu hasilnya menjadi Y aksen ditambah 3 sama dengan -4. Y aksen sama dengan -4 dikurang 3. Tadinya positif 3 pindah ruas menjadi -3. Maka hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan -7. Sehingga didapat bahwa bayangan titik A 2,4 adalah A aksen -1, -7. Materi berikutnya adalah dilatasi. Dilatasi artinya adalah perkalian. Dilatasi yang pertama adalah dilatasi terhadap titik O 0,0 dan skala K. Secara matriks dapat ditulis X aksen Y aksen sama dengan K00 K dikali dengan XY. Atau dapat juga ditulis AX, Y didilatasikan terhadap titik 0,0 dan skala K akan menghasilkan A aksen KX, KY. Contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat bayangan dari titik A 2,-3 yang didilatasikan oleh pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Jadi bisa dilihat di sini bahwa 2,-3. 2-nya adalah X, -3 adalah Y. Kemudian skalanya 2, berarti K sama dengan 2. Kita langsung masukkan ke dalam rumus menjadi A 2,-3. Kita dilatasikan 0,2. 0-nya masuknya adalah titik pusatnya 0,0, sedangkan 2 adalah faktor skalanya. Akan menghasilkan A aksen 2 dikali dengan X, X-nya 2, 2 dikali dengan Y, Y-nya adalah -3. Maka A aksennya menjadi 4,-6. Contoh soal nomor 2. Tentukan koordinat bayangan dari persamaan garis X dikurang 4Y sama dengan 8 yang didilatasikan oleh pusat O 0,0 dengan faktor skala -2. Rumusnya masih sama seperti tadi ya. AX, Y yang didilatasikan oleh 0,-2 maka akan menghasilkan bayangan A aksen -2X -2Y.
maka X aksen sama dengan negatif 2X. Seandainya kita hanya membutuhkan X saja, maka akan dirubah menjadi X sama dengan negatif 1/2X aksen. Ini hanya pindah posisi saja ya. X-nya tadinya di sebelah kanan berubah ke sebelah kiri, X aksennya pindah ke sebelah kanan. Ya, kemudian Y aksen sama dengan negatif 2Y, maka Y sama dengan negatif 1/2Y aksen. Kemudian kita tulis persamaan garisnya yaitu X dikurang 4Y sama dengan 8, maka nanti X kalian ganti menjadi negatif 1/2X aksen, kemudian Y-nya kalian ganti menjadi negatif 1/2Y aksen. Maka akan menghasilkan negatif 1/2X aksen dikurang 4 dikali dengan negatif 1/2Y aksen sama dengan 8. Kemudian dikalikan berubah menjadi negatif 1/2X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 8. Kalau sudah seperti ini, aksennya dihilangkan tidak apa-apa menjadi negatif 1/2X ditambah 2Y sama dengan 8. Agar tidak menjadi pecahan, maka semuanya kita dikalikan dengan angka 2, yaitu menjadi negatif 1/2X dikali 2 menjadi negatif X, 2Y dikali 2 menjadi 4Y, dan 8 dikali 2 menjadi 16. Maka bayangan dari persamaan garis X kurang 4Y sama dengan 8 adalah negatif X ditambah 4Y sama dengan 16. Selanjutnya adalah dilatasi terhadap titik P, A, B, dan skala K. Ini adalah rumusnya. Dapat berupa matriks atau dapat dijabarkan seperti biasa. Ya, kalian boleh pilih salah satu. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan koordinat bayangan dari titik A 2,-3 yang didilatasikan oleh pusat P 5,4 dengan faktor skala 3. Di sana titik A 2,-3 menjadi X, Y, sedangkan pusat P 5,4, 5-nya sebagai A, 4-nya sebagai B. Kemudian faktor skalanya 3, berarti K-nya adalah 3. Rumusnya bisa kalian tulis, kemudian menjadi A 2,-3 didilatasikan dengan titik pusatnya 5,4 dengan skalanya 3, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu 5 ditambah 3 dikali 2 dikurang 5, 4 ditambah 3 dikali negatif 3 dikurang 4. Akan menghasilkan A aksen yaitu 5 ditambah 3 dikali negatif 3, 4 ditambah 3 dikali dengan negatif 7. Maka akan menghasilkan 5 ditambah negatif 9 menjadi negatif 4, lalu 4 ditambah 3 dikali negatif 7. 3 kali negatif 7 adalah negatif 21, ditambah 4 menjadi negatif 17. Sehingga A aksen adalah negatif 4, negatif 17. Demikian materi kita tentang rotasi dan dilatasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga ilmu kalian yang didapat hari ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.